Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komal Kusnadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palu. Fasilitator Ibu Luli Widyastuti, SPD, MSI, dan pengajar praktik Bapak Samsu Alam, SPD. Dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Latar belakang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun dan membuat kesepakatan kelas sehingga peserta didik memiliki keyakinan kelas dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi yang ada dalam diri mereka atau motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan ke arah yang lebih baik. Tujuan yang diharapkan yaitu yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua ialah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dalam budaya positif ini yaitu yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik bersama wali kelas atau guru. Yang kedua, peserta didik menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Kemudian yang ketiga ialah menguatnya karakter positif dalam diri peserta didik seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah pada minggu pertama. Kemudian, sosialisasi budaya positif dengan kepala sekolah serta rekan sejawat di sekolah pada minggu kedua. Kemudian, membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas pada minggu ketiga. Setelah itu, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas pada minggu keempat dan seterusnya secara berkelanjutan. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran tindakan aksi nyata budaya positif tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, serta orang tua peserta didik. Marilah kita saksikan dokumentasi aksi nyata budaya positif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk mengadakan diseminasi budaya positif kepada teman-teman sejawat. Itu saya berkonsultasi dengan untuk menggunakan kesediaan dan permohonan izin agar supaya pelaksanaan diseminasi dapat dilaksanakan. Mungkin waktunya Ibu kalau bisa di hari Kamis. Untuk itu saya konsultasikan dengan Ibu mohon saran dan pendapat agar pelaksanaan diseminasi itu bisa berjalan. Iya, terima kasih. Oke Pak Komal, untuk melaksanakan kegiatan itu saya setuju, dan apa yang kamu sampaikan tentang budaya positif itu
agar semua teman-teman itu dapat mengerti bagaimana tentang budaya positif itu. Nanti dijelaskan pada hari Kamis, durasinya kurang lebih 1 jam ya. Semoga apa yang kamu sampaikan dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kesehatannya kamu jaga dengan baik. Semoga di hari H itu hari Kamis dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat dimengerti oleh semua teman-teman kita pada hari Kamis itu. Oke. Jadi terima kasih Bu atas kesempatannya. Insyaallah berarti nanti berkomunikasi saya dengan teman-teman wilayah. Iya. Alhamdulillah nanti di samping itu Ibu sebagai pimpinan kami mungkin dapat menginstruksikan kemudian. Oke, nanti saya instruksikan kepada teman-teman dengan kerjasama yang baik. Ya, semoga apa yang kamu cita-citakan mendapat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang di guru penggerak ini kamu bisa menggerakkan, itu adalah kedua dari kepala sekolah untuk sekolah ini. Amin. Terima kasih. Iya. Wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pada tengah hari ini tepatnya jam 11:04 kita masih sempat diberikan kesehatan keafiatan guna salah satu kegiatan yaitu seorang calon guru angkatan 6 Kota Palu atas nama Kusnadi SPD untuk mempresentasikan budaya positif. Sebelum itu kami atas nama kepala sekolah sebagai orang tua untuk memperhatikan bagaimana caranya sebentar dengan teman-teman. Kami mohon semua dapat memperhatikan ya yang disampaikan oleh Bapak Komal Kusnadi SPD. Kepada Komal Kusnadi SPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Impres 2 Asam, yang saya hormati para dewan guru beserta staf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat dalam melaksanakan mensosialisasikan budaya positif yang akan insya Allah dilaksanakan di sekolah. Untuk itu sebelum saya mempresentasikan ada sedikit dulu seperti ice breaking Bu ya. Oke, nanti sebentar bisa kita sama-sama praktekkan. Ya, saya minta berdiri Bu ya. Tapi Bu, kita berdiri sama-sama dulu. Nanti sebentar kalau misalnya guru penggerak berarti bergerak menggerakkan bergerak menggerakkan. Jadi bergerak menggerakkan. Ayo Bu ya. Oke, sama-sama. Guru penggerak bergerak menggerakkan. Oke, terima kasih banyak Bundaku. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu, baiklah pada kesempatan kali ini
Saya Komar Kusnadi, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Palu, SD Impres 2 Laswan. Alhamdulillah, pada tugas kali ini kami diminta untuk mempresentasikan budaya positif minimal selama 60 menit ke depan, insya Allah. Jadi saya sangat bersyukur kepada para guru-guru kami yang telah banyak memberi kesempatan membawa kami sehingga saya dapat berbuat seperti ini. Oke, silakan. Ya. Jadi yang pertama adalah bahwa di dalam guru penggerak kita diperkenalkan dengan filosofi pendidikan atau teori pendidikan, yaitu Ingarso Suntoro Ingmati Manungkarso Tukuri Handayani. Ya, alhamdulillah ketika mengikuti pendidikan guru penggerak kami diperkenalkan dengan filosofi ini bahwa seorang guru itu ketika dia berada di depan, dia memberi teladan. Artinya bagaimana menjadi panutan daripada siswa-siswanya. Ketika dia di tengah, dia memberi bimbingan. Dia memberi bimbingan dalam arti dia memberikan bimbingan menuntun agar murid-murid tersebut menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila. Kemudian Tuturi Handayani yang mana biasa digunakan pada nama pendidikan, yaitu di belakang memberi dorongan. Ya, jadi kita sebagai guru diharapkan dapat memberikan dorongan motivasi kepada murid kita. Dan selanjutnya, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Ya, jadi sekolah dianggap seperti ladang. Jadi bagaimana sehingga bibit tersebut berkembang dengan baik, berarti gurulah yang menentukan arah sebagaimana murid tersebut bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ya, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Nah, misalnya seperti kami dulu. Nah, dulu semata-mata guru itu adalah sebagai salah satu-satunya sumber belajar. Namun di zaman sekarang sudah berbagai macam teknologi, sudah mudah mengakses ilmu. Untuk itu, bagaimana di zaman yang sekarang ini kita seorang guru mampu menuntun, ya, dalam arti bukan memaksakan tetapi menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk itu, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain-lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang diharapkan untuk guru sekarang adalah bagaimana guru itu mampu memberikan tuntunan, mengarahkan ke hal yang positif. Ya, kadang-kadang kita sebagai guru, ini mohon maaf saya pribadi biasanya seperti itu. Dulu saya kadang-kadang kalau tidak kerjakan tugas pasti saya beri hukuman. Pokoknya bagaimana rambut tersebut dia harus laksanakan itu. Pokoknya gurunya tidak mau tahu. Tetapi selama mengikuti guru penggerak, kami diajarkan ternyata memiliki kekeliruan dalam mengajar. Namun itulah manusia. Kita alhamdulillah belum sampai pada saat kita sudah tidak main. Alhamdulillah datang lagi yang baru, cara menuntut. Ya,
Makanya sebentar insya Allah kita akan melihat sebentar bagaimana cara untuk membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Oke, silakan. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Ya, kebetulan tadi ini adalah implementasi budaya positif, sehingga budaya positif tersebut berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Ya. Ini adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Ini gambar guru berada di samping, ya. Kemudian anak tersebut diberikan ya kebebasan untuk maju ke depan, ya, untuk menjawab apa yang telah dikatakan oleh gurunya. Mereka mampu berkreasi, berkreasi di depan, sehingga mereka tidak merasa ketakutan. Biasanya kalau kita mengajar, ya, kalau sudah siapa yang menunjuk sudah takut, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi makna disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ya, seperti tadi, biasanya kalau kita ada tugas yang kita berikan, ya, namun ada siswa yang tidak mengerjakan, ya, pasti gurunya mau tidak mau panggil ke depan. Ya, kalau kami diajarkan itu di guru penggerak ada namanya restitusi, ya, dicari persoalannya tetapi tidak memarahi anak, tetapi hanya memberi nasihat. Dia dipanggil, tetapi dia dipanggil bukan untuk menghakimi. Nah, kalau sekarang kita mau jujur ini, karena ini juga baru saya dapat juga mau. Nah, jadi kami diupayakan untuk memberitahukan juga ini, karena untuk zaman sekarang ini guru penggerak ini berat juga tugasnya. Setelah dari sini nanti dituntut lagi. Ya, untuk itu kita biasanya kadang-kadang anak-anak, ya, tidak mengajarkan tugas, dipanggil langsung dipermalukan depan temannya. Kadang-kadang seperti itu. Oh, sudah kau yang paling nakal di sini, ngomong itu ya seperti itu. Nah, tapi di guru penggerak alhamdulillah dengan mempelajari filosofi, ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita berpihak kepada murid. Nah, cara untuk memperbaiki masalah adalah dengan restitusi. Dengan restitusi dipanggil anak-anak, kita baru komunikasi dengan baik, ditanyakan dulu. Ada menstabilkan diri kita, ditanyakan. Ini sampaikan apa tadi? Sudah tahu kok apa menjadi kesalahan tadi? Oh, sudah tahu, Pak. Nah, saya yakin tentunya itu ada alasan sampai berbuat seperti tadi. Tanyakan alasannya, tidak langsung sini kamu. Kalau kami pernah mau orang kelas, bukan seperti itu. Tapi ditanya dulu, ditanya kepadanya. Oh, sudah berapa itu pasti ada alasannya. Dia akan sampaikan alasannya. Nah, setelah sampaikan alasannya, baru dia diberikan motivasi. Nah, diberikan dia motivasi supaya dia tidak dapat mengulanginya dan dia muncul dari dalam dirinya, bukan karena dihukum. Dia kerjakan tugas, tapi karena dia muncul dari dalam dirinya bahwa dia adalah sebagai pelajar dituntut untuk dia belajar dengan baik. Oke, lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470, yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin
yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dengan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu jarwanya nora menglepasing pangre nging uga kuat kuasa amandiri triangga. Ini bahasa Jawa ya. Siapa bahasa Jawa saya sudah. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti ini muncul dalam internal dalam diri. Lanjut. Ya. Jadi makna nah, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengukur diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan hukuman, bukan karena faktor eksternal dari luar. Ya, nanti karena kalau tidak saya biasa secara berdampak pasti dihukum. Nah, dari saat cepat datang. Ya, bukan seperti itu ya, tapi ini membuat pelajaran insyaallah bagi kami ke depannya. Terima kasih banyak dorongannya, ilmunya, sehingga kami bisa nanti insyaallah untuk mempraktekkan ini, terutama bagi diri pribadi, sehingga anak tersebut bukan karena dihukum mereka mau mengerjakan tugas, bukan karena mereka datang ke sekolah cepat karena takut hukuman, misalnya hari Senin, ya saya tidak pakai dasi dan bukan sadar karena hukuman, tetapi sadar karena berasal dari dalam dirinya. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Ya, ini seperti ini gambar. Kita saksikan ya. Ini gambar luar biasa. Ini gurunya, mukanya mengkerutnya. Ya, tanda-tanda ini ada merah-merah. Sudah naik pos. Iya, yang sana angkat tugasnya, mungkin tugasnya itu kurang betul itu, ya salah, sehingga gurunya mulai marah. Ya, kenapa kok dari tadi dikasih tahu tidak ada yang terdengar? Sudah bapak setengah mati jelaskan di papan tulis, tidak ada yang memang kau dasar tuh. Mungkin seperti itu, ya. Lanjut. Ya, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sehingga dia mau berbuat. Lanjut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sempat kami berkomunikasi, sempat kami mengadakan Google Meeting, bahwa memberikan penghargaan juga itu ternyata bukan solusi terbaik untuk memberikan anak itu motivasi. Ya, karena bisa jadi ketika diberikan dia penghargaan, ya,
diberikan penghargaan dapat teman-temannya, ada sebagian temannya berkata, oh wajar, pasti dia terus yang dapat. Kita tidak bisa dia, kita pun tidak dapat penghargaan. Nah itu salah satunya dari teman. Yang kedua, ketika dia diberi penghargaan, bisa jadi penghargaan tersebut nanti membuat dia itu bukan mulai tambah semangat, tetapi karena dia memikir, oh saya sudah bisa dari teman-teman saya, maka dia sudah dia senjatanya seperti itu. Dan bisa jadi juga ketika tidak ada diberikan penghargaan, dia mulai juga tidak lagi serius semangat. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, ternyata memang sangat berat ini tugasnya untuk ke depan. Mengapa? Tidak usah bilang orang ya. Saya sendiri saja ini, ya. Saya sendiri saja untuk menerapkan budaya positif ini, memberi teladan ini kurang maksimal, ya. Salah satunya masih ada kendala, ya, karena pasti kalau bicara masalah alasan semua orang punya masalah. Jadi tidak baik kalau saya mengungkapkan alasannya, karena semua masing-masing manusia punya alasan. Cuman untuk memudahkan positif memang timbul dari diri sendiri dan mulai dari guru, karena guru sebagai teladan. Insya Allah mohon doanya supaya kami bisa jadi guru teladan. Lanjut. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, inilah keyakinan ini keyakinan kelas ini diperhalus. Dan pertama dari tata tertib peraturan sekolah, kemudian jadi kesepakatan kelas, dari kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas membuat sebuah keyakinan. Ini nanti insya Allah setelah dari sini, ya, saya nanti mulai dari kelas saya untuk merancang keyakinan kelas dengan cara ini seperti gambar seorang guru pada ke depan. Mereka akan tuliskan di kertas, mereka tempelkan di kertas dan ditempel di papan. Mereka akan memilih, ya, iya, mungkin seperti itu. Ya, lanjut. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, intinya itu biar bagaimanapun kita seorang guru, kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama, maka tidak tercipta yang namanya budaya positif dan aturan-aturan yang lain. Nah, intinya saling berbagi. Kami sebagai kalau bisa dibilang medium. Jadi saudara guru saya di sini lalu, sehingga saya berdiri di sini berarti karena guru-guru kami. Alhamdulillah untuk itu kami mohon dibimbing, tidak perlu. Kalau sama kami mau jujur, apalagi sama saya pribadi ini, saya paling suka dinasihati. Ya, kalau misalnya dapat kekeliruan pada diri saya, silakan ditegur. Itu menjadikan ilmu buat kami. Apalagi saya seperti saya di Sinar dan lain-lain semuanya ini, masih guru-guru yang muda masih perlu untuk diberikan pengalaman-pengalaman yang telah banyaknya dilalui oleh guru-guru sebelum kami. Oke, lanjut.
Ya. Ya. Yang akhirnya itu budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama ya, sudah tadi sepakati keyakinan. Lanjut, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, ya, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan keras. Nah, mengapa keyakinan keras bukan peraturan keras saja? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nanti ketika membuat keyakinan kelas, tertulis bukan harus menggunakan masker ketika masuk kelas, tetapi diganti dengan keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Artinya bahasanya tidak sebagai ancaman, tidak sebagai paksaan, tetapi sebagai universal, menyatakan bahwa kalau tidak memakai masker bahwa akan mengganggu kesehatan. Nah, mungkin seperti itu, ya, kesehatan dan keselamatan. Otomatis ketika dia menggunakan masker berarti dia sudah patuh terhadap keselamatan, menjalankan yang namanya kesehatan. Mungkin seperti itu. Jadi bahasa ini yang tadi menggunakan mencuci tangan itu sudah diganti dengan kesehatan atau keselamatan. Jadi itu dipajang dalam kelas, tertulis di atas seperti model ini, dena kelas, keyakinan kelas. Tertulis itu, kami kelas 6B menjaga keselamatan dan kesehatan. Seperti itu. Tidak lagi harus kelas 6B harus menggunakan masker ketika masuk dalam kelas. Misalnya seperti itu. Nah, jadi bahasanya tidak sebagai peraturan yang dipaksakan, tetapi mengandung informasi secara global universal, sehingga peraturan tadi itu terkesan bahasannya yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, lanjut. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ya, biasanya kalau kita ya seperti itu. Ayolah masuk. Kau lambat lagi. Kenapa kau lambat lagi? Sudah kau yang paling sering lambat. Baik, mana rumahmu? Jangan lupa, bawa sana. Yang lain saja jauh bisa kau mendekat. Itu biasa kadang-kadang saya lakukan. Tapi setelah belajar ini mulai sedikit-sedikit mulai berubah. Walaupun merubahnya tidak mungkin sekaligus, tetapi perlahan bertahap sehingga kedepannya ya menjadi guru sudah mulai tidak menakutkan, ya. Mereka ini pembuatan keyakinan keras, ya. Keyakinan keras hendaknya bersifat lebih abstrak, ya, seperti tadi itu. Yang tidak langsung, kalau kau tidak kau akan hukum gosok sesat. Nah, itu nyata itu. Kalau ini abstrak, artinya keselamatan, kesehatan, pasti terbayang-bayang kesehatan. Tapi kalau kita begini, nah itu abstrak. Ya, tapi kalau misalnya kau tidak datang besok, kasih bayang, ya. Apalagi biasa ujian AMBK kau tidak datang. Nah, seperti itu. Yang kedua, keyakinan keras dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal yang menyeluruh, ya. Lanjut, pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif, ya. Kemudian keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak.
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan sesuai dengan kondisinya ya. Ini Bu, kita sesuaikan dengan kondisinya kita di sini. Nah, jangan kita di sini biasanya kalau kita di sini anaknya biasa kohairabnya bisa pasar. Nah, jangan kita buat keyakinan kelas kita seperti sekolah di pinggir pantai, beda. Kita dekat gunung, berarti kita sesuaikan dengan kondisinya kita di sekolah ini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, artinya lewat kegiatan curah pendapat. Seperti ini Bu, alhamdulillah kita guru-guru kami dari kita ini sudah ikut pendapat ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas ini tidak bersifat paten sudah itu, tetapi bisa saja bisa dikurangi, bisa saja ketika semester berubah lagi keyakinan kelasnya karena berbeda anaknya naik lagi tergantung dari sifat pada semester itu karena berbeda lagi anaknya, jelas mereka berbeda juga cara menerapkan pembelajaran itu. Nah ini baiklah, untuk mengikuti waktu kita ikuti sedikit video daripada membuat kesepakatan kelas. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru yang baru? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang mengharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa panduan tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan
kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sudah dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bersama tadi dari cara membuat kesepakatan kelas. Ya, insya Allah ya tahap demi tahap ya nanti akan kita bersama. Itu pun kami sebagai guru juga tentunya berkomunikasi dengan baik kepada ibu pimpinan dan para ibu-ibu. Karena tidak mungkin kami bisa berjalan juga kalau tidak atas dukungan dan kerjasamanya. Pastinya seperti itu. Karena awalnya sebenarnya kami diajak dulu untuk memperbaiki pola pikir. Karena ada namanya filosofi pendidikan. Kemudian diajar lagi masuk ke nilai dan peran guru penggerak. Ya. Selanjutnya masuk lagi kepada visi guru penggerak. Jadi memiliki visi, kemudian masuk sudah kepada poin ini adalah budaya positif. Jadi semuanya itu semata-mata untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, karena itu adalah merupakan program dari Kemendikbud. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama tadi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya utamanya diri saya pribadi untuk bertahap-tahap untuk mempraktekkan, dan insya Allah setelah materi ini saya lagi dengan anak-anak ya, dengan anak-anak untuk membuat keyakinan keras. Setelah itu baru dibuatkan dalam bentuk videonya. Nanti kalau sudah videonya baru kirim ke grup. Siapa tahu suatu saat nanti ada permintaan pernah mengadakan seperti ini, maksudnya bisa kita mulai. Dan juga saya juga tidak sulit juga, karena walaupun saya berdiri di depan, silahkan pakai. Karena kalau berdiri di depan biasa haknya dia itu. Seperti lalu Pak Arham, dia minta itu tentang implementasi kurikulum merdeka. Dia minta dia punya video aksi nyata. Nah memang seperti itu. Sekarang itu kebanyakan dituntut aksi nyata. Nah seperti lalu aksi nyata itu adalah tos-tosan. Itu pendekatan emosional. Sebelum masuk ke dalam ruangan, mengadakan dulu supaya mereka bahagia dari luar, masuk ke dalam. Ternyata selama ini Bu, saya praktekkan itu di dalam kelas. Ya, yang buat ini bukan saya. Yang buat ini adalah anak-anak. Ketika ini rusak, mereka sendiri yang mulai. Karena sedangkan Pak Im itu paling malas datang itu. Alhamdulillah, tapi awal-awalnya saya belum masuk ke penggerak, memang masih ada pemain terus di kelas 5.
Tapi setelah masuk grup penggerak, kita dituntut untuk menuntun saja ke arah yang positif. Karena kalau semakin ditekan, yang pasti semakin malu, ya semakin malu. Namun ketika diberi kesempatan, ternyata dia bisa buat patung juga. Farid bisa buat patung juga. Saya praktekkan buat patung, ya dia bisa juga buat patung. Ternyata dia juga yang bagus buat patung. Ada kita sembilan, ya seperti itu. Jadi kalau yang lain ada kendala seperti tadi malam Google Meeting, bagaimana saya mengadakan ini? Saya punya murid itu belum tahu baca. Itu dia tanya dari mana? Belum tahu baca 6 orang. Bagaimana saya mau buat orang seperti seperti ini budaya positif? Tinggal begini sudah terus bilang, tetap bersabar karena ya dan memang guru itu sudah seperti itu. Guru itu datang orang tuanya pasti sasarannya guru itu. Padahal guru sudah setengah mati belajar. Ya, tidak perlu dia belajar sudah kadang-kadang keluarganya di rumah. Ya, lebih diperhatikan lagi di sekolah depan di rumah. Karena yang dijaga boleh yang dijaga pun bisa dilipat dalam kantong. Yang dijaga tidak bisa kita lipat. Kalau orang pegawai kantoran mudah. Tinggal di sini dalam kertas itu taruh di kantong bisa. Kalau ini tidak mungkin kita mau taruh dalam kantong. Nah, apalagi iya. Nah, jadi seperti itu. Insyaallah implementasinya ini kami juga mohon dukungan karena memang saya masuk juga ini karena dukungan. Saya masuk grup penggerak awalnya memang tidak ingin, tetapi karena dukungan semua guru-guru, alhamdulillah doanya sehingga saya bisa ikut ini. Ternyata dan manfaatnya yang besar, ya bagi orang yang belum sertifikasi luar biasa. Tidak ikut lagi pendidikan PPG-nya, dia langsung UP, langsung ujian. Itu untuk sertifikasi. Ya sertifikasi dulu ini untung-untungan RUU Sisnas berlaku, berarti dia tidak sertifikasi, dapat semua seperti sertifikasi. Tetapi itu bisa berubah. Kalau RUU siapapun pemimpinnya bisa berubah itu. Tetapi kalau dia sudah ikut PPG, sudah sertifikasi, ada memang itu tidak dirugikan, memang akan tetap dijaga itu. Tidak akan ada berita, ya tidak ada berita dia. Yang sebenarnya adalah ya Masya Allah 20 menit ini. Dari saya ceritakan semua dalam membuat visi itu, alhamdulillah di grup penggerak kami diajar dibimbing. Ternyata membuat visi itu dan baru saya pahami itu, membuat visi itu ada kerangkanya. Tidak terus oke kita buat visi apa kita punya mau. Ternyata bukan seperti itu kan. Ternyata membuat visi itu ada langkah yang namanya bagja, ya, namanya bagja. Dan di bagja itu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita tanyakan, kita jawab juga. Ditanyakan baru dijawab sendiri dulu. Nah, dari langkah-langkah bagja tadi itu membuat visi. Ternyata membuat visi itu sebenarnya mudah. Tapi kalau awal-awal masuk sekolah bu, jujur tidak usah. Saya sendiri tidak hafal visinya. Sekolah negeri saya tidak hafal visi di depan kipas. Ya, rata-rata kalau ditanya guru, apa visi sekolah? Guru yang ditanya pasti tidak paham. Saya sendiri tidak paham. Ya, tapi kalau jadi kepala sekolahnya kalau tidak paham, lebih parah lagi. Tapi saya yakin kepala sekolahnya tidak. Karena yang berancang itu saya yakin cuma dulu kepala sekolah. Ya, itu kayak sempat ditanya. Jadi visi kita di sekolah apa? Terpaksa saya karang. Mau tidak mau karena kita ditanya, karena di dalam buku penggerak itu bukan cuma sistem begini, datang duduk diam, tetapi duduk, bertanya, menyanggah dan menjawab. Tidak menjawab bisa dipaksa. Oke, tinggal dapat komen sendiri dulu. Iya. Itu langsung dibilang. Tapi Pak, ini visi yang ada ini kan masih sesuai kodrat alam dengan kodrat jalannya beliau. Jadi untuk ke depan Bapak sendiri yang kemas tadi visinya, karena Bapak berada di posisi guru penggerak. Insya Allah artinya begini. Insya Allah ke depannya karena begini, memikirkan visi ini
berarti seluruh komponen yang ada di sekolah. Ya, cuman memang langkah-langkahnya pasti akan kita menggunakan orang yang lebih paham. Ya, karena tidak mungkin walaupun kita sudah diajarkan ilmunya, tetapi ada memang narasumber yang lebih khusus lagi. Paling tidak dia sudah mengikuti guru penggerak, seperti mungkin yang sudah mengikuti guru praktik atau yang sebagainya. Nah, mereka seperti Pak Yusuf dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau kami baru-baru ini sudah membuat visi guru penggerak sendiri, sudah membuat visinya. Ya, sudah ada visi, sudah kami kirimkan. Tapi bukan untuk guru ini. Ya, jadi mudah-mudahan Bu dengan budaya positif tadi yang kita sampaikan, mudah-mudahan utamanya untuk diri pribadi saya, ya, marilah sama-sama kita Bu, karena saya yakin ini saya salut karena saya ketika Google Meeting saya sampaikan bahwa guru-guru kami ini yang sudah senior meninggalkan kami ini kurang lebih 1 tahun 2 tahun, jadi kami kekurangan guru. Tapi yang saya sampaikan bahwa dengan mereka memberikan dorongan untuk kami masuk guru penggerak ini, sehingga dimana kami tetap semangat, ya, walaupun awal-awalnya ya tidak ingin. Nah, tapi karena dengan itu, dengan dorongan, sehingga kami sampai pada saat ini. Karena tidak main-main ketika masuk guru penggerak ini, memang betul kita dipaksa untuk belajar, bukan lagi dikasih biar. Hari ini dipaksa juga tidak, iya. tapi tergantung dari motivasi internal, bukan eksternal, bukan dari luar, tapi yang dari dalam. Iya. Karena Jadi, biasa orang yang jelek mereka juga tinggalkan, yang berprinsip saja. iya. Mungkin mau ada yang sedikit mau ditanyakan tentang budaya positif atau yang lain sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat saya melihat paparannya Pak Komar Kusumali di sini, yang mana kesepakatan kelas itu tidak bisa terlalu panjang atau terlalu banyak materinya. Mengapa? Supaya anak-anak itu mudah menyimak. Contoh, mereka menerapkan kalau berbicara dengan orang tua harus lemah lembut, jadi tidak terlalu panjang seperti apa. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, apakah dia berlaku 1 semester atau hanya 1 bulan? Kalau memang dilihat karakteristik anak-anak, kesepakatan itu tidak bisa mengukur karakteristik mereka, apakah bisa lagi langsung dibentuk lagi kesepakatan kelas atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau bisa mengganggu jalannya presentasi ini, tapi karena itu saya sudah lakukan kemarin baru 6 poin. Ternyata sudah ada sebagian siswanya yang bisa menyesuaikan dengan keadaan itu atau kesepakatan itu. Utamanya itu kalau masuk di dalam kelas, sebelum pulang lihat sampah jangan ditinggalkan dalam kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarti. Pertanyaannya, ya, jadi yang saya ketahui bahwa dalam melaksanakan keyakinan kelas ini, ya, bisa dilakukan, ya, dalam semester boleh, atau barangkali dalam tahun boleh juga, karena ini kan tergantung kesepakatan kelas kita. Artinya mungkin menurut semangat, batu yang itu sudah bisa seperti ini, mengapa tidak diberikan kesepakatan semuanya? Ya, kalau menurut kita ini lebih kebaikan budaya positif tersebut karena dia sudah terbiasa dalam dirinya ketika mengadakan kesepakatan kelas yang awal. Berarti mereka sudah sadar dengan itu, merubah lagi yang mungkin belum mereka lakukan, bisa saja diganti seperti itu, untuk supaya di dalam kelas tersebut terjadi namanya budaya positif. Ya, yang saya ketahui seperti itu, bahwa budaya positif ini, keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa, ya. Karena yang membuat ini bukan siapa yang membuat, tetapi guru wali kelas dengan siswanya. Ya, itu yang kami ketahui tentang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas.
Nah, jadi seperti itu. Saya juga mungkin kemudian atau ada yang lain-lain tentang kesepakatan Erasmus atau mungkin budaya positif. Banyak sebenarnya. Kalau ini karena kita melaksanakan tugasnya sebenarnya banyak. Cuma memang itulah, tidak usah bilang orang. Saya sendiri sebenarnya juga. Ya, masalahnya itulah. Kalau saya bilang masalahnya ini sudah masalah. Kalau misalnya istri saya juga tahu yang motor, saya juga tahu yang motor, mungkin bukan barangkali. Oh, kalau sudah punya motor, lihat nanti kalau sudah punya motor di sini, itu tidak Papua gimana? Kita seperti itu. Artinya mungkin saya juga akan dorong ke sekolah. Cuma karena kendala saat ini, ya, saya punya anak. Bangun pagi itu luar biasa, yang masih kecil. Ya, mau bangun subuh, jelas kayak bangun subuh, sholat subuh. Cuman anak-anak itu bawa antar ke neneknya, baru saya buatnya seperti Grab sudah saya kemarin. Ya, saya antar seperti subuh, tidak bawa Kaiser. Nah, itu seperti ke sekolah. Tapi kalau mungkin tidak seperti itu ya, karena budaya tabe itu termasuk budaya positif. Ya, budaya tabe. Sekarang kita punya anak muda ini, biar ada gurunya, tidak usah guru, belum tua. Ya, tidak ada lagi yang bilang tabe. Sedangkan assalamualaikum tiada, ya, belum lagi tabe. Biasanya kalau ya, dan juga seperti Ibu sudah sampaikan sama saya, Pak, pikirnya hari Kamis. Ya, saya tengok itu juga. Ya, itu saya sadari itu. Pikir saya hari Kamis, ya. Bagaimana menjadi teladan yang pikirnya saya jalan-jalan ya. Sebenarnya saya sadar itu. Iya, cuma memang keadaan ini memang sadar sebenarnya. Ya. Jadi memang budaya positif itu langkah awal mungkin dari penyambutan awal. Penyambutan awal murid itu memang sudah kita laksanakan di depan. Ya, kita sambut. Kalau disambut, saya yakin orang tuanya itu pasti ketika dimulai mau datang. Bagus betul SDM kelas 2 Laswan itu. Gurunya sudah jaga di pintu, dia sama, dia muka yang bagus. Asal jangan di depanmu, mukanya sudah seperti habis uang ya sertifikasi. Ya, jadi pas di depan pintu, mungkin seperti itu yang benar. Tapi biar bagaimanapun, yang namanya seorang guru tidak bisa akan kerja sendiri. Ya, makanya di dalam grup penggerak ini yang diutamakan adalah kolaborasi. Ya, bukan kerja sendiri. Nah, jadi kami walaupun sehebat apapun dia guru, tapi kalau dia tidak kerjasama, nah, maka dia bukan guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan guru yang lainnya. Ya, mungkin itu saja Bu tentang ya budaya positif. Ya, silakan ambil dulu ke posko. Terima kasih. Kami sangat sekali dengan paparan apa yang disampaikan oleh Pak Koma tentang budaya positif. Sebenarnya tentang budaya positif sudah ada dari jauh sebelum kita mengajar. Kenapa? Karena kita disumpah. Di mana saja kamu berada, di situ kamu akan perlihatkan budaya kita. Ya, kita ini mengajar ini, kita sudah diberikan salah satu kewajiban kita itu adalah kita minta sendiri. Berarti kalau kita minta sendiri sebagai guru, budaya positif itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Jangan lagi orang yang disampaikan selalu bilang ini, itu tidak. Ya, saya tidak tahu kalau kami dulu di SPG, ya, ini sedikit ya, saya cerita. Sedikitnya, kami di SPG itu, budaya positif itu memang sudah tertanam dalam hati. Seorang guru itu bagaimana? Karena memanusiakan manusia tidak gampang. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu dari awal, itu sudah ada tertanam pada guru itu. Ya, kalau kami di SPG memang betul-betul kami itu digembleng betul, ya. Kalau memang guru itu hanya sebagai apa dari SMA masuk PGSD atau apa, itu pelarian. Memang betul-betul dia tidak tahu bagaimana seorang guru.
kita melalui dasarnya kami memang berdendeng. Jadi kami tahu persis itu, guru itu, tertanam itu, ya di dalam diri kita. Dan juga kalau memang tertanam dalam hati seorang guru, dia tidak akan dipaksa mengajar, ya, tidak akan dipaksa. Berarti dia pikir saya ini adalah kodrat saya di sini. Jadi jam sekian sampai sekian kodrat saya di sini. Jadi tidak lagi dipaksa, tetapi yang memaksa adalah diri kita sendiri. Itu saja. Terima kasih banyak dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, alhamdulillah ternyata pengalaman besar yang kami dapatkan dengan keadaan sekarang ini, bahwa pada zamannya ibu masuk di sekolah guru, ya SPG, sekolah pendidikan guru. Ya, jadi memang pengalaman ini pasti ini sebenarnya mesti Ibu Kepala sampaikan, sebenarnya seperti budaya apa semua ini sejak dulu, ya sejak awal, ya hanya saja mau sesuai kode zamannya. Nah ini memang perkembangan anak ini luar biasa. Jadi kalau kita ajarkan dengan cara kita dulu, ya kalau dulu kami masih dikenal dipukul, tapi tidak lapor sama orang tua. Tapi sekarang kalau dicuri saja, ya dicuri saja sudah pulang melapor, dibilang dipukul. Ya itu seperti ini sekarang. Nah, karena tidak terjalinnya hubungan dengan orang tua. Nah, tapi kalau misalnya kita jalin bagus dengan orang tua, misalnya mungkin langkah-langkah awalnya mungkin seperti yang di depan tadi. Mungkin kan tanpa kita beritahu, orang tua pasti dia banyak juga. Oh, bagus gurunya, sudah ada baik. Ini sebenarnya enggak. Tapi kenyataannya tidak usah orang saya sendiri. Ya, kenyataannya ya tidak seperti itu. Nah, karena orang tua sekarang ini beda juga dengan orang tua dulu. Kalau kami mau dipukul itu kamu nakal. Kalau sekarang tidak, malah dia datangi sekolah. Ya, makanya ada yang bilang ada pengguruan, ada polibu. Ya, seperti terjadi di Pembola, di Balaroa, ya, ada namanya pengguruan. Ternyata dari pengguruan tadi itu apa-apa yang di dalam sekolah, di luar sekolah, mereka sendiri yang orang tuanya yang rapat. Orang tuanya yang tentukan apa dalam membuat dalam kelas. Nah, terbukti di Pembola. Nah, orang tuanya semua yang beli hotbag. Ya, kalau kita ini sudah beli hotbag, udah pos kan? Boleh tadi kalau bos boleh beli hotbag kelas 3. Oh boleh. Kalau ada begitu tidak usah kita pakai. Dan ada orang tua. Nah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah kami dapat pengalaman, dan Ibu Kepala Sekolah ini memang jujur saya waktu jadi muridnya luar biasa. Dulu mengajar matematika. Ada perkalian cuma saya mengalami perkalian. Saya dapat tulisan. Iya. Nah, jadi mungkin sebentar ada sedikit yang disampaikan ibunya namanya. Ya, misalnya. Ya. Ya. Amin. Ya. Silakan. Amin. Saya semangat Bunda karena dari saya punya orang tua. Orang tua saya adalah semua orang tua saya. Ibu Sande, ya, ibu tetap masih mau. 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi ya. Ya, mungkin Ibu Nenek silakan.
satu, secepatnya itu lebih bagus, ya, supaya masih ada tekanan di benaknya dia. Oh, ini yang saya mau berikan sama teman-teman saya. Nah, nilai tentang nilai positifnya. Jadi nilai positif itu memang harus ditingkatkan. Jangan disimpan sendiri dalam pikiran juga. Harus berbagi semua. Supaya terutama diri saya sendiri, saya ini kagum betul melihat dengan adanya guru penggerak. Beginilah guru penggerak. Sebenarnya guru penggerak dari dulu sudah ada semua tertanam, sudah bergerak semua, tetapi belum maksimal bagaimana, ya, belum. Nanti dengan adanya ini saya lihat, oh iya, memang betul-betul kita sudah bergerak. Dan dulu masanya kita anak-anak kita bergerak, mereka hormat kita. Bunyi sepatu saya, mereka ini langsung lari dalam kelas. Tetapi budaya sekarang 75%, 99% lari budaya ini. Tetapi dengan adanya guru penggerak, mari kita tanamkan kembali itu budaya-budaya yang dulu. Jangan kita biarkan anak-anak seperti itu. Bila mana kalau boleh kita sepakat, guru jaga mulai hari Senin berdiri di situ, di pintu masuk, ya, bersama kita yang ada juga, secepatnya sedikit kita sambut mereka supaya budaya kita itu mulai kita tingkatkan budaya kita. Jangan budaya kita yang dulu hanya dipendam sendiri, jangan. Jadi kita tingkatkan pula dengan adanya guru penggerak sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Oke. Untuk itu seperti saran Ibu Santi, insya Allah dari pakai ya. Nah, insya Allah pakai juga nanti kita buatkan video ya. Kita buatkan video supaya bisa kita masing-masing kita nanti buat video, kita kasih di kelasnya. Nanti kalau saya membantu, nanti kami bantu. Saya mempasangkan untuk sampaikan sama anak-anak video tadi mungkin jadi dia nanti akan video mungkin bagi mungkin karena ini bisa diberi HP. Kalau salah ada apa kita harus bisa. Dan insya Allah seperti itu. Jadi dia sudah jadi berarti ada satu ini di pos ya, kesepakatannya terus ini ada penampilannya gitu Pak Sura, bahwa untuk pakaian pramuka itu tidak dipakai hari-hari, tetapi dipakai di saat ada pelatihan pada ekstrakurikuler. Kalau bisa, mohon maaf Ibu Ayah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tolong ditekankan anak-anak jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Nana? Baik. Alhamdulillah, hari ini semua dalam keadaan sehat. Ya, dan semua kita diberikan keberkahan dalam belajar ya. Oke, untuk itu pada hari ini ya kita sudah sepakati bahwa kita hari ini membuat keyakinan kelas ya. Nah, sebentar Bapak akan bagikan kertasnya yang akan ditempel. Kita hari ini berdiskusi ya, supaya kita membuat keyakinan kelas ya, agar kita dalam kelas nanti kita punya keyakinan bahwa kita di kelas ini akan belajar dengan baik ya. Nah, untuk itu sebentar akan Bapak bagikan ini kertasnya, dan kita akan diskusikan dulu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Oke, ya sudah siap semua ya? Oke, siap semua. Bapak akan bagikan ya. Oke, maju. Nah, ini ya. Oke.
Ya, kita lanjut ya. Ini nanti kasih temannya ya yang di sini. Dia lagi. Ini kertas tiket ya. Tiket keyakinan kelas. Ya. Tiket keyakinan kelasnya. Kita belajar jadi baiknya. Semangat lagi belajarnya. Sekarang jadi di punya kertas sudah Bapak bagikan ya? Nah, sekarang kalian masing-masing kelompok itu yang sudah saya bagikan itu tulis di kertasnya itu keyakinan apa yang kalian inginkan di kelas ini ya. Misalnya contohnya kami semangat belajar ya. Kami adalah anak yang jujur, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi sebentar silakan tulis itu. Setelah itu baru nanti ditempelkan di papan tulis ya. Oke, sekarang silakan ditulis di kertasnya apa keyakinan kelas yang disepakati ya. Kalian tuliskan ya. Ya, dibesarkan sedikit tulisannya. Ya, tulis ya. Tulis sekarang di kertasmu. Ya, oke. Sekarang kelompok 1 maju. Tunjukkan. Oke, kelompok 1 mana? Ya. Silakan tempel di sini. Sini. Oke. Ini ya. Satu-satu. Ya, susun ke bawah ya. Susun ke bawah. Ya. Oke, bagus. Ya. Oke, maju. Iya. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ya, tempelkan di sebelahnya. Iya. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok 3, sebelahnya ya. Satu-satu. Iya. Ya, bagus. Bagus besar. Iya, supaya dibaca ya, dapat lihat. Lanjut. Ya. Sekali ya, sesuai. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok 4 ya. Oke, sebelah sini lagi. Sebelah sini. Ya. Bagus. Sehat semua ini kan. Lulus semua ini. Iya. Iya. Oke. Ya, kelompok terakhir. Oke, silakan sini media. Ini ya. Oke, susun sini. Ya, bagus. Hei, untung masih jatuh. Ya, Amina. Ya, kasih dekat sedikit. Oke. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menempelkan di kartonnya tentang keyakinan kelas kita. Oke, jadi kita buat kesimpulan ya. Kita sepakati ya bahwa keyakinan kelas kita adalah yang pertama, apa tadi yang pertama? Bertanggung jawab mengerjakan tugas kita. Oke, bertanggung jawab mengerjakan tugas kita. Bertanggung jawab ya mengerjakan
tugas tiket. Mengerjakan tugas Tiket. tiket. Ada berapa tadi? 6 ya? Iya. Nah, ada 6 ya, kita sepakati. Yang kedua apa tadi? Bersikap jujur. Bersikap jujur. Ini keyakinan kelas yang kedua ya. Bersikap jujur. Oke. Dan ketiga apa? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, bersikap tenang Saat pelajaran berlangsung. saat bersikap tenang saat Pelajaran berlangsung. saat pelajaran berlangsung ya. Berlangsung. Oke. Yang keempat apa? Bersikap sopan dan menghormati guru. Bersikap sopan Dan menghormati guru. dan Menghormati guru. menghormati guru. Kemudian Saling tolong menolong. saling tolong menolong. Tolong menolong ya. Dan terakhir yang keenam, Hidup rukun dengan teman. hidup rukun dengan teman. Dengan Oke. Jadi keyakinan kelas kita adalah ada 6 poin ya. Nah, 6 poin ini kita yakini bahwa dengan membuat keyakinan ini ya, kita dalam kelas menjadi lebih baik lagi ya. Nah, karena keyakinan kelas yang kita buat ini diusahakan ya agar dilaksanakan dengan baik ya. Nah, ini keyakinan kita bersama, bukan cuma kemauannya Bapak, tapi kemauan kita bersama, sehingga kita ini dalam kelas tetap belajar dengan semangat, dengan menjalankan budaya-budaya positif ya, yang baik. Untuk siapa? Untuk Bapak dan kalian semuanya. Oke? Kita semangat sama-sama? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.